harus tahu bahwa ma'rifatullah itu dijelaskan oleh ulama ada dua. Yang pertama ma'rifatullah biikrar, atau mengenal Allah sebatas pengakuan. Ya kayak umat itu dua, ummatud dakwah wa ummatul ijabah. Yang namanya umat ini umat yang disampaikan dakwah tapi baru sampai belum mengijabah. Yang kedua ummatud dakwah wa ummatul ijabah, umat yang disampaikan dakwah dan dia mengijabah. Doa Nabi secara umum, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berikan berkah pada umatku di pagi hari. Semua umat yang sudah sampai dakwah mengijabah atau tidak doa Rasul seperti itu. Makanya nggak ada salahnya kita sama-sama anak bangsa ini tolong saling mendoakan, bukan saling menjadi hakim buat yang lain. Doain dah anak-anak negeri kita, Allahumma gfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat man ahya'i minkum wal amwat. Minta sama Allah. Doakan manusia secara umum, karena orang yang mendoakan orang Islam, orang lain, dia 70.000 malaikat mengaminkan buat dirinya, 70 malaikat mengaminkan buat dirinya. Maka kalau kita enggak mendoakan orang ya lucu. Ya salah satu doa yang paling gampang apa? Absus salam bainakum, itu doa. Ini ada orang sudah mendalami agama, cuma gara-gara beda pengajian enggak ngucap salam. Innalillah. Nabinya siapa nih? Gitu lah. Kalau nabinya Muhammad, orang kafir diucapin salam dengan salam khusus. Salamun ala man ittaba'al huda. Ini ada orang ngaji tat, beda ustaz enggak ngucap salam. La haula wala quwata illa billah. Kan bahaya sekali. Padahal syariatnya ucapkan salam. Itu doa kok. Lah wong saling mendoakan dalam Islam syariat. Ketika kita berdakwah merubah dengan tangan tak dipandang, lisan pun tak didengar, tolong jangan sampai enggak saling mendoakan. Yuk saling mengucap salam di antara kita. Wallahu alam. Mudah-mudahan yang mendengar salam kita dapat hidayah, atau mungkin tertunda hidayah, paling tidak sampai sudah dakwah kita kepada mereka. Itu yang paling baik. Jangan jadi hakim buat agama orang lain, jangan. Pertontonkan bahwa betulnya agama yang kalian geluti, yang kalian dalami ini dalam bentuk tingkah laku yang baik. Ma'rifatul iqrar, mengenal Allah cuma sebatas ucapan. Nanti kita banyak ini. Lisan mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Dia ucapkan. Ketika ditanya artinya apa bro? Oh, gitu lah. Hati-hati ya, Rasul dihina, saya yang maju. Masya Allah. Sementara penampilannya, waduh, menentang syariat. Ini namanya beriman dengan nafsu. Saya sih begajul tat. Saya orang yang betul-betul jarang ibadah. Cuma saya pengen diakui sebagai umat Muhammad. Kalau Muhammad dihina, saya panas. Cakep. Bagus. Cuma pertontonkan dulu. Jangan kamu enggak kasih orang menghina Nabi, kau menghina Nabi dengan membelakangi syariat. Padahal Allah perintahkan, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini bahasa Allah. Ini kalamullah, bahasa langit. Bukan sembarangan orang ngucap. Ini kalamullah, Allah sendiri yang berkata. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Pokoknya kalau kamu ngaku umat Muhammad, apapun yang Muhammad bawa ambil. Apapun yang dilarang jauhkan, itu syariat. Di kita tidak malah melenceng, malah berbuat bid'ah, bahkan mengatakan bid'ah ini baik. Dibuatlah iklan spanduk yang besar di tengah-tengah jalan di pertigaan, ritual bid'ah pun diiklankan. Mudah-mudahan dengan ritual ini Allah berikan berkah pada kita. Dalam tanda kurung, mudah-mudahan dengan bid'ah ini Allah muliakan kita. Dia hayalkan kebaikan dengan cara melenceng. Padahal Nabi mengatakan kullu bid'ah dhalalah. Yang bilang kullu bid'ah dhalalah siapa? Rasul. Bukan manusia biasa yang ngomong. Tapi kata Umar bin Khattab, kok disaingi dengan perkataan Umar? Maksud Umar itu bukan melenceng dari Rasul, bukan, istilah bahasa.
pun misalkan memang Umar salah, ya jelas kita nyontoh Rasul bukan Umar gitu loh. Ini tidak sengaja. Ini negeri bebas sekali orang mengiklankan perbuatan yang Nabi nggak contohkan. Masya Allah. Bahkan justru kajian-kajian sudah nggak berani pasang baliho pinggir jalan. Kalah gede iklan kajian sama iklan rokok, betul. Harusnya kalau ngelihat jumlah anak muda di Bandung seperti ini, kesempatan kita pertontonkan syariah di kota Bandung ini. Dalam rangka apa? Menggalang persatuan dan kesatuan untuk Indonesia Raya ini, gitu loh. Karena negeri ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Yuk pertontonkan rahmat Allah supaya datang kebaikan. Allah yang mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kalau seluruh masyarakat di negeri-negeri di muka bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah, bukti iman, bukti takwa apa? Sam'an wa ta'an, dengan syariat yang diturunkan. La fatahna alaihim, kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Allah yang janji. Cuma nggak tahu deh, belakangan ini kita kayak remeng beragama gitu loh. Padahal sudah disampaikan dalam kajian-kajian kita, ayo dong jangan abu-abu dalam beragama, bicara putih ya putih, hitam ya hitam. Jangan sampai kau menyembah Tuhan yang tak kau kenal. Disiplinkan diri, hafalkan nama Allah. Ayo dong, kalau kamu mengaku umat Muhammad jangan cuma berkoar, buktikan. Konsekuensinya 4, yakni taat dengan perintah Nabi, menjauhkan larangan Nabi, mempercayai semua yang beliau kabarkan walaupun sifatnya gaib, dan tidak beribadah kecuali ada contoh beliau. Itu kan konsekuensi. Jangan cuma mengaku umat Muhammad tapi anti sunnah. Kadang-kadang jadi resikonya ini kan buruk. Seakan-akan syariat nggak boleh turun di Indonesia, Pak. Ini Allah yang bilang loh, qala Allah loh Pak, Bu, Allah yang bilang loh. Tuh kata Allah Bu, kerudung itu nutup bagian dada. Allah yang bilang, waliyadribna bihumurihinna ala juyubihin. Allah yang ngomong Bu, kerudung itu nutup bagian dada. Allah yang ngomong. Makanya kalau pakai kerudung agak panjangan dikit, nutup dada. Tahu sih, cuma di Indonesia nggak bisa, begitu loh. Kayaknya Indonesia bukan potekan Allah yang Allah buat gitu loh. Sampai nggak diperbolehkan. Laki-laki itu Al-Hasr ayat 7. Apa yang Nabi perintahkan ikuti, apa yang dilarang jauhkan. Tipiskan kumis, panjangkan janggut. Cuma di kita di instansi nggak boleh gitu loh. Kayaknya Allah nggak boleh nurunin syariat gitu loh. Kan ajib betul. Kita dibikin bingung. Iya, karena antum itu ekor kakap bukan kepala teri. Harusnya punya izah. Kalau jadi ekor kakap kelihatannya sukses cuma nurut dengan syariat yang dibuang, ngapain? Biarkanlah kecil kepala teri lebih mulia ketimbang gede ekor kakap, punya izah. Hidup kalau nggak bisa mempraktekkan sunnah ya buat apa hidup? Lawang perintahnya tazawwad wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Syariatnya kan berbekalah kalian sebaik-baik bekal takwa kepada Allah. Kita disuruh bertakwa, bukti takwa apa? Mentaati semua syariat yang Allah perintahkan dan Nabi contohkan. Kalau kita sudah bertakwa, Allah katakan, yakni yaj'allahu makhrajan, diberikan kemudahan. Hei, hidup ini perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Sehingga apapun yang kau rasakan ini tak akan berat kau rasakan. Karena kau kenal Tuhanmu yang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji kita di luar batas kemampuan. Ini Allah sendiri yang ngomong, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hei jiwa-jiwa manusia, perhatikan. Allah nggak membebani manusia dengan beban yang dia nggak sanggup memikulnya. Apa Allah bohong? La wa'dullah haq, janji Allah pasti. Makanya jangan cuma ikrar lisan.